Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum memulai tugas video saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lisa Dewianti, Prodi Porkes A1 NIM 2334003. Sebelum kita memulai video ini, saya minta untuk subscribe, like, and comment ya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem pendidikan nasional. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu sistem pendidikan nasional. Pendidikan adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia. Untuk itu, setiap negara wajib memiliki sistem pendidikan yang baik. Begitu pula dengan sistem pendidikan nasional Indonesia yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Sistem tersebut penting sebagai landasan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sehingga pendidikan di negara Indonesia bisa ditingkatkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Sistem pendidikan nasional adalah upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran agar peserta didik aktif, serta untuk mengembangkan kemampuan membentuk watak dan peradaban bangsa. Sistem ini didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta nilai-nilai agama dan kebudayaan. Pendidikan nasional merupakan usaha yang membimbing warga negara Indonesia menjadi Pancasila, berkepribadian berdasarkan ketuhanan, berkesadaran masyarakat, dan mampu membudayakan alam. Sistem pendidikan nasional juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mewajibkan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak bersifat diskriminatif. Sekilas tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang isinya mengatur terkait sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Dalam regulasi tersebut, sistem penyelenggaraan pendidikan wajib menerapkan beberapa prinsip penting. Di antaranya yaitu pendidikan wajib diselenggarakan dengan cara demokratis, berkeadilan, serta tidak bersifat diskriminatif. Untuk itu, penyelenggaraan pendidikan wajib dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM atau hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, serta kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan sistematis melalui sistem terbuka dan multimakna. Selain itu, penyelenggaraan sistem pendidikan juga harus berada dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan terhadap peserta didik sepanjang hayat dengan cara memberi keteladanan, membangun kemauan, serta mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan pengembangan budaya membaca, menulis, hingga berhitung bagi segenap masyarakat. Penting pula untuk memberdayakan seluruh komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan mengendalikan mutu pendidikan. Dan ini fungsi sistem pendidikan nasional.
Fungsinya yaitu dengan tujuan sistem pendidikan di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang, yaitu untuk mengembangkan potensi menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan Indonesia tersebut sudah tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di dalamnya disebutkan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi pertama yaitu mengembangkan kemampuan. Fungsi pertama dari sistem pendidikan Indonesia yang berlaku secara nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam hal ini, sistem pendidikan berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan intelektual, fisik, dan emosional peserta didik agar mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Untuk mencapai fungsi ini, sistem pendidikan Indonesia harus menyediakan kurikulum yang relevan dan bermutu, tenaga pendidik yang berkualitas, serta sarana dan prasarana yang memadai agar peserta didik dapat berkembang secara optimal. Dan fungsi yang kedua yaitu membentuk watak dan peradaban bangsa. Fungsi selanjutnya dari sistem pendidikan di Indonesia adalah untuk membentuk karakter atau watak dan peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, sistem pendidikan harus berperan sebagai sarana untuk membentuk karakter peserta didik agar mampu menjadi warga negara yang baik dan berkarakter, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Untuk menjalankan kedua fungsi utama di atas, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, maka sistem pendidikan Indonesia harus mampu menyediakan kurikulum yang sesuai. Kurikulum tersebut harus mampu mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikan yang dijalani, meliputi aspek kognitif, aktif, dan psikomotorik. Visi misi pendidikan nasional di Indonesia sebagai berikut. Untuk menjelaskan fungsi yang sesuai amanat undang-undang, penyelenggara sistem pendidikan di Indonesia yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki visi dan misi tertentu. Mengutip dari laman resmi Kemdikbudristek, visinya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berhinekaan global. Berdasarkan visi tersebut, maka misi Kemendikbudristek saat ini sebagaimana dilansir
dari laman resminya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Yang kedua, mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta mengembangkan bangsa, bahasa, dan sastra. Yang ketiga, mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan kebudayaan. Jenjang program pendidikan nasional Indonesia dan jenisnya. Simak sebagai berikut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait Sisdiknas, sistem pendidikan Indonesia terdiri atas beberapa tingkatan sesuai dengan level perkembangan peserta didik, kemampuan, dan tujuan yang ingin diraih. Adapun jenjang pendidikan tersebut terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama itu pendidikan dasar adalah jenjang pertama yang menjadi basis untuk melanjutkan ke pendidikan menengah, yaitu berupa SD atau sekolah dasar atau MI, madrasah ibtidaiyah, serta jenjang selanjutnya yaitu SMP dan MTS. Yang kedua, pendidikan menengah. Jenjang ini terbagi atas pendidikan umum dan kejuruan. Contohnya yaitu SMA atau sekolah menengah atas, SMK sekolah menengah kejuruan, MA madrasah aliyah, serta MAK madrasah aliyah kejuruan. Yang ketiga itu pendidikan tinggi. Jenjang terakhir ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi, meliputi beberapa program pendidik secara lebih spesifik. Di antaranya pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, hingga spesialis. Selain dibedakan berdasarkan jenjang, program pendidikan nasional juga bisa dibedakan berdasarkan jenisnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jenis-jenis program tersebut diklasifikasikan berdasarkan kelompok yang berbasis pada tujuan pendidik suatu entitas secara spesifik, yaitu meliputi pendidikan umum, pendidikan dasar dan menengah untuk memberi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan sebelum meneruskan ke tahap selanjutnya. Lalu, pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah maupun tinggi yang melibatkan penguasaan ilmu pengetahuan agama. Dan berikutnya, pendidikan akademik meliputi pendidikan tinggi dengan program sarjana maupun pasca sarjana untuk mengatasi disiplin ilmu tertentu. Lalu yang ketujuh, pendidik vokasi. Jenis pendidik tinggi secara sarjana untuk menyiapkan peserta didik memperoleh pekerjaan dengan keterampilan terapan tertentu. Dan yang kedelapan, pendidikan kejuruan. Jenis pendidikan menengah untuk menyiapkan peserta didik memiliki profesi pada bidang tertentu. Yang kesembilan, pendidikan khusus adalah pengadaan pendidik untuk peserta didik dengan kecerdasan luar biasa atau memiliki kebutuhan khusus yang diselenggarakan secara inklusif. Dan yang ke-10, pendidikan profesi, pendidikan tinggi lanjutan sesudah program sarjana untuk menyiapkan peserta didik memperoleh profesi melalui syarat keahlian khusus. Tantangan pada sistem pendidik nasional Indonesia. Meskipun sudah diatur sedemikian rupa, namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Beberapa di antaranya adalah
rendahnya mutu pendidikan hingga terbatasnya akses pendidikan di daerah terpencil dan terisolir. Selain itu, masih terjadi pula diskriminasi terhadap peserta didik dari kelompok miskin, perempuan, dan anak dengan kebutuhan khusus. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidik untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan agar lebih inklusif. Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan dan memperbaiki masalah di sistem pendidikan Indonesia adalah dengan mengikuti sertifikasi di bidang pendidikan. Salah satunya yaitu ISO 21001 terkait sistem manajemen organisasi pendidikan. Sertifikasi ISO 21001 tersebut penting untuk menunjukkan bahwa organisasi penyelenggara sudah menemani permasyarakatan tertentu dalam memaksimalkan pendidikan bagi peserta didik. Untuk memperolehnya, Anda bisa mengikuti sertifikasi di lembaga yang sudah terakreditasi. Mutu adalah lembaga yang menyediakan berbagai layanan sertifikasi untuk industri, perusahaan, maupun organisasi, termasuk sertifikasi ISO 21001. Perjalanan pendidikan di Indonesia tidaklah mudah. Sejak zaman kolonial hingga kini, pendidikan di Indonesia mengalami berbagai tantangan, perubahan, dan perkembangan. Pendidikan zaman kolonial dari tahun 1816 sampai 1945. Pada zaman kolonial adalah masa di mana Indonesia berada bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa ini, sistem pendidikan Indonesia bertujuan untuk mendukung kepentingan mereka sendiri dengan penekanan pada pendidikan elit pribumi yang hanya mencakup beberapa orang. Hal ini menciptakan kesenjangan pendidikan yang besar antara pribumi dan penduduk asli Belanda, menciptakan hambatan dan perkembangan nasional. Namun seiring berjalannya waktu, semangat nasionalisme mulai tumbuh dan pemikiran pendidikan nasional mulai berkembang. Salah satu tokoh yang berperan besar dalam pergerakan ini adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan seseorang pendidik yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pada kebudayaan kemasyarakatan bangsa Indonesia. Pendidikan di Taman Siswa ini dilaksanakan melalui pendidikan kebangsaan yang menitik beratkan pada nasionalisme kultural yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Pembelajarannya pun dilakukan dengan acara sejarah, etika, pelajaran bahasa, kebudayaan, dan kesenian, serta nyanyian, tarian, musik, dan permainan. Lalu pendidikan zaman kemerdekaan dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Pada zaman kemerdekaan merupakan masa bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa ini, pendidikan menjadi salah satu hal yang penting dalam membangun bangsa yang merdeka. Ki Hajar Dewantara memainkan peran penting dalam perjuangan ini dengan gagasannya tentang Taman Siswa yang mengedepankan pendidikan berdasarkan nilai-nilai lokal dan nasional. Hal ini yang menjadi salah satu dasar filosofi pendidikan nasional Indonesia yang menggambarkan semangat keadilan, kesetaraan, dan
kebebasan dalam pendidikan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah seperti kurikulum nasional dan program wajib belajar mencerminkan komitmen untuk terus-menerus dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, tantangan-tantangan pun bermunculan seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial budaya. Hal ini tentu saja menuntut adanya pembaharuan dan penyesuaian dalam sistem pendidikan agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif, dan juga berkarakter. Pada era reformasi, pemerintah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mendesain kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK diperkenalkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menekankan pada persiapan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan Nasional atau disingkat dengan KTSP diberlakukan sebagai untuk desentralisasi sistem pendidikan. Kurikulum 2013 diberlakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan penekanan dan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum Merdeka diterapkan sebagai upaya untuk memberi kesempatan atau kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasikan minat dan bakat mereka dengan bertujuan guru yang berperan sebagai fasilitator. Perjalanan pendidikan nasional merupakan perjalanan yang panjang dan penuh dengan tantangan dalam upaya untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai nasional. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menjadi salah satu inspiratif dan landasan dalam perjalanan pendidikan nasional ini. Dari pemikiran beliau menjadi motivasi tersendiri untuk dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, penyelenggaraan dan menantang bagi peserta didik, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran ingin memberikan tuntunan bukan perintah, memberikan ruang ide bukan batasan, memberikan dorongan bahwa bukan tekanan. Karena dengan memberikan pembelajaran seperti itu dapat menginspirasi peserta didik untuk mencapai potensi dan cita-cita mereka. Baiklah, itu tadi saya telah menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional dan saya harap kalian menyimaknya sampai habis dan saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah. Yang pertama, untuk sistem pendidikan nasional. Untuk pendidikan nasional itu sendiri mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang pendidikan nasional adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Nah, untuk tujuan pendidikan nasional secara umumnya adalah tujuan pendidikan nasional ini untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara serta bertanggung jawab. Jenjang pendidikan nasional.
Jadi dalam pendidikan di Indonesia itu dilaksanakan dan dibagi dalam beberapa jenjang. Jenjang pendidikan tersebut dibagi berdasarkan tingkatan usia dan kemampuan peserta didik. Masing-masing jenjang pendidikan memiliki rentang usia dan lama pendidikan yang berbeda-beda. Maka dengan pengaturan jenjang pendidikan seperti ini memudahkan untuk pengelompokan peserta didik dan target serta kebijakan dan hal-hal lain mengenai pendidikan. Seperti banyak diketahui bahwa sistem pendidikan di Indonesia menerapkan wajib belajar 9 tahun pada penduduk. Jenjang pendidikan yang wajib ditembus 9 tahun adalah jenjang pendidikan dasar yang terdiri dari 6 tahun sekolah dasar atau sederajat dan 3 tahun sekolah menengah pertama atau sederajat. Tentu sudah banyak yang mengetahui mengenai pembagian jenjang pendidikan formal di Indonesia ini. Ya, namun tidak ada salahnya jika coba ditengok kembali untuk lebih memahami kembali tentang jenjang pendidikan formal pada sistem pendidikan di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat pada pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jadi dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ya. Di slide saya selanjutnya juga saya jelaskan bahwa ada pendidikan anak usia dini, ini termasuk dari jenjang pendidikan PAUD ini atau pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum memasuki pendidikan dasar, ya. Jadi diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dan bukan prasyarat masuk pendidikan dasar. Untuk pendidikan anak usia dini pun dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal. Kemudian jenjang pendidikan yang lain adalah pendidikan dasar, ya, sekolah dasar. Kemudian pendidikan menengah, silakan nanti dipelajari slide-nya. Kemudian pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi pun merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi ini sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional nomor Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Kemudian perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, ataupun universitas. Akademik itu menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu teknologi dan atau seni tertentu. Kalau politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Sedangkan sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Institut menyelenggarakan pendidikan dalam kelompok disiplin ilmu teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Perbedaan antara sekolah tinggi dan institut adalah sekolah tinggi hanya dapat melaksanakan pendidikan akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu saja, sedangkan institut itu dapat melaksanakannya dengan sekelompok disiplin ilmu. Makanya di sekolah tinggi itu tidak ada fakultas, yang ada itu adalah profesi ataupun prodi-prodi tertentu. Kalau di institut
itu ada beberapa fakultas dan beberapa prodi. Itu perbedaan antara sekolah tinggi dan institut. Sedangkan universitas ini menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah ilmu, ya, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, ya. Masalah-masalah pendidikan yang akan terjadi mungkin adalah tentang biaya pendidikan mahal, kemudian fasilitas pendidikan kurang memadai, memiliki guru yang tidak terlatih, kurangnya bahan belajar. Biaya pendidikan mahal maksudnya adalah masalah yang pertama yang dihadapi orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, dan seringkali anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan sekolahnya akan terbengkalaikan karena dari pihak orang tua sudah tak menyanggupi biaya sekolah dan lebih mementingkan kebutuhan untuk hidupnya sehari-hari. Maka dari itu, masalah ekonomi juga menjadi faktor utama dalam permasalahan pendidikan di Indonesia. Kemudian fasilitas pendidikan kurang memadai. Ini juga fasilitas pendidikan yang kurang memadai juga merupakan sebuah masalah pendidikan di Indonesia, di mana banyak sekolah-sekolah yang bangunannya hampir roboh, sudah tak layak pakai untuk proses pembelajaran, tidak memiliki fasilitas seperti kursi, meja belajar, buku, perlengkapan teknologi, dan alat-alat penunjang lainnya yang mengakibatkan kurang optimalnya pendidikan di Indonesia. Yang ketiga adalah tentang memiliki guru yang tidak terlatih. Guru itu merupakan faktor yang penting dalam proses pendidikan karena guru adalah seorang pengajar dalam mengajarkan ilmu pengetahuannya supaya anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan gurunya. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai dan mengevaluasi anak didiknya. Maka apabila guru yang mengajar tidak terlatih, maka proses belajar mengajar akan terhambat karena guru yang mengajar tidak terlatih atau kurang profesional dalam hal belajar mengajar, dan apabila tidak segera diatasi maka akan mengakibatkan anak-anak merasa kurang mendapatkan ilmu pengetahuan dari gurunya. Sedangkan tujuan awal adanya pendidikan itu adalah untuk menambah ilmu pengetahuan agar suatu saat anak-anak penerus generasi bangsa bisa memajukan bangsa dan negara. Sedangkan selanjutnya adalah kurangnya bahan ajar. Jadi untuk kurangnya bahan ajar ini adalah salah satu faktor juga yang selanjutnya perlu ada untuk proses pembelajaran, yaitu tentang bahan ajar atau buku yang memadai. Karena hal yang masih menjadi masalah adalah banyaknya siswa yang tidak memiliki buku pelajaran atau referensi yang lain untuk mengikuti pembelajaran di kelasnya. Dan agar pembelajaran dalam kelas ini bisa optimal, siswa membutuhkan buku pelajaran, latihan, dan berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas belajar yang lebih baik. Jadi bukan hanya siswa atau seorang guru juga yang butuh bahan untuk mengajar di kelas. Guru wajib berbagi pengetahuan kepada siswanya agar siswa dapat mendapatkan pengetahuan dari seorang guru yang telah mengajarnya.